Mungkin benar yang dikatakan orang-orang bahwa sebenarnya tidak ada orang di penjara yang merasa bersalah apapun tindak kejahatan yang telah mereka buat. Ma, janji pulang. Aku adalah seorang anak yang mewarisi rambut pirang ayahku yang seorang keturunan Belanda dan menikah dengan ibuku yang seorang gadis Jawa asli. Naasnya, saat aku kecil, ayahku mengalami kecelakaan sehingga hanya ibu yang membesarkanku sendiri. Sebelum semuanya menjadi rumit, dampingi aku untuk lebih mengenal diriku dahulu. Ma, Hendy pulang. Dari mana aja kamu? Dengan bal-balan ayo. Ayo, botin palayung jambreng. Ayo kita lagu. Sejak kecil, aku terbiasa memulai perkelahian. Lola aku lo jenenge bal-balan yo kok apa? Yo jenenge bal-balan yo kok apa? Jenenge bal-balan yo kok. Apalagi jika semua tak berjalan seperti yang aku inginkan. Mana pejabat yang rasa di radio? Selalu saja mereka itu. Sini kita apa kalau polos jauh. Salah. Ayo cepetin. Bu, kopi kayak biasanya satu nih. Oh, nggih, Mas. Seperti biasanya. Nggih, monggo.
Sini, Pak. Kamu disuruh dulu selama beberapa hari. Le. Wah, enak iku le. Enak. Biasanya lah. Somun. Berlaku mulu. Bocah lho le. Karena di sekolah aku sering bolos dan buat onar, maka sejak itu aku dipenjara selama beberapa hari dan juga dikeluarkan dari sekolah detik itu juga. Kemana aja kamu nggak pulang-pulang? Apakah jalan pulang semut itu? Sampai kami lupa jalan pulang. Sekarang, mama yang bicara atau kamu yang bicara? Kamu dengar gak, Hengki? Kamu di sekolah berani bikin onar. Kenapa sekarang kamu takut? Jawab, Hengki. Lihat mama. Mana sikap sok premanmu itu? Cukup, Mam. Apa yang cukup? Selama ini, kamu belum cukup membuat mama bangga dengan perilakumu itu. Semenjak ayah kamu meninggal, mama selalu banyak laporan dari orang-orang tentang semua perilakumu itu. Mau jadi apa kamu? Cukup, Mam. Hengki muak. Nah, di sekolah, di rumah, selalu saja dimarahi. Mama dan mendiang papa kamu menyekolahkan kamu dengan tinggi, berharap kamu mendapatkan pendidikan yang layak, tapi kamu malah menggunakan pendidikan itu buat anak. Cukup, Mam. Maksudnya apa kesukaan kamu? Cukup. Semua orang nggak tahu perasaan Hengki. Hengki ingin bebas. Hengki ingin apa yang Hengki inginkan terwujud. Pemikiran kamu salah. Mama dan papa kecewa sama kamu, Hengki. Mama seperti ini berharap kamu jadi lebih baik. Kamu ngerti gak? Oke, Mama dan Papa tidak salah. Hengki yang salah. Karena Hengki akan mengambil jalan Hengki sendiri. Kamu mau kemana, Hengki? Hengki, tunggu. Kamu mau kemana? Sejak hari itu, aku lontang-lantung. Hari-hari kuhabiskan di pusat keramaian kota, terutama di tempat perjudian pasar lama. Area yang lumayan sepi seringkali digunakan untuk berjudi. Bagus-bagus mulu. Apa sih ini bocah? Apa? Lu mau main juga? Udah. Acak nih, acak. Ayo. Pasti menang gua. Bisa kau, ha? Nih, gua. Nih. Nih, lihat nih. Woi, polisi. Nih, gua. Tuh, Lemah lu. gua yang menang. Dapat joker dia. Mana ada kayak gitu? Gak bisa joker itu. Iya, joker gak dianggap. Polisi. Beberapa kali digerebek polisi, tapi aku berhasil lolos. Hingga pada suatu hari saat aku berjudi, Ayo, weh, bocah. Mama. Lu kalah ya. apa ini? Kalah terus. Dasar pencundang gitu aja marah. Gimana kau gak marah? Kau aja curang sama komplotan. Mana sih? Bocah. Bocah, kalah lu. Kalah
yang kalah aja bocah. Baik, Pak. Karena terduga terlibat dalam perjudian dan perkelahian, aku dihukum penjara selama 1 tahun. Ini adalah kali keduanya kamu di penjara. Mulai hari ini, Anda akan menetap di sini lagi selama 1 tahun. Baik, Pak. Baik, Pak. Karena kehandalanku dalam berkelahi, selama setahun di penjara ini, aku mendapatkan kekuasaan di sini. Sejatinya, tidak ada yang lebih enak dibandingkan tinggal di penjara. Pertama, tidak ada cara mendapatkan uang lebih mudah melebihi di dalam penjara. Kedua, banyak teman. Dan terakhir, aku merasa mendapat pengakuan di sini. Saat dibebaskan dari setahun di penjara, aku bingung. Hidupku terasa hampa. Rasanya dunia luar penjara bukanlah duniaku lagi. Aku ingin kembali ke penjara lagi. Itu bukannya selfie ya, Nau? Oh iya, itu selfie. Sama siapa ya dia? Dari tampangnya sih, aku kayaknya tahu. Dia tuh kriminal yang terkenal itu gak sih? Ayo beneran, coba kamu naik. Selfie, selfie, selfie. Mana mereka semua? Siapa dia? Kenapa dia membawa jam tangan milik anakku? Gimana jam tangan? Kenapa ibu melihatnya di tangan orang lain?
Tadi pagi aku pakainya ke ibu, mungkin saja hanya terjatuh karena aku pas berjalan di sini tidak sengaja menabrak seseorang. Oh, apa mungkin? Ayo ikut. Sejak aku menemukan ada tempat setenang itu, hari-hari kuhabiskan di gereja hanya karena ingin merasakan ketenangan di sini. Hingga aku tak sengaja mendengar alunan piano yang sangat familiar bagiku. Halo Selfie, bagaimana persiapanmu untuk malam Ingratri nanti? Tenang saja teman, aku akan berusaha sebaik mungkin dalam memainkan piano ini. Apalagi ditambah dengan banyaknya lilin malam nanti menjadikan suasana damai untuk semua orang yang berdoa di sini. Baiklah, semangat ya. Semangat ya. Tante, sampai kenal-kenal lagi? Tentu saja tidak. Gampangnya saja aneh. Tapi yang aku tahu, dia orang baik yang mengembalikan centang anak. Orang baik apa aja? Dia itu orang jahat, Tante. Dia itu terkenal karena kasus kekerasan sama perjudiannya. Kamu kalau ngomong jangan ngasih tau deh. Kalau tante nggak percaya, mending tante lihat berita di koran ini. Sekarang memang sudah marak-maraknya kasus penculikan anak. Pantas saja orang itu sering kali datang ke gereja. Aku sangat curiga padanya. Takut terjadi apa-apa dengan anak. Lalu apa yang akan tante lakukan? Nanti adalah malam Ingratri. Aku yakin dia akan menjalankan aksinya karena ada banyak orang-orang yang akan datang. Dan pada saat itu juga aku akan melaporkannya ke polisi. Ya Tuhan, kejahatan apa lagi yang harus kulakukan agar aku masuk penjara lagi? Sepertinya memang aku ditakdirkan untuk hidup di sana, karena di sanalah satu-satunya tempat di mana aku dihargai di hidupku ini. Halo, Pak. Saya ingin melaporkan ada seseorang yang mencurigakan di gereja. Hai.
Permisi, dengan saudara Hengki. Anda dijatuhi hukuman seumur hidup karena banyaknya laporan warga tentang keberadaan Anda. Ya, benar seperti kamu yang pantas untuk di penjara. Memang benar. Mereka ini merasa terancam jika Anda terus berkeliaran di sini, apalagi mengetahui riwayat Anda sebagai kriminal. Bawa saja, Pak. Betapa senang dan kagetnya aku mendengar hal tersebut. Memang saat itu penculikan anak tengah terjadi di mana-mana. Beritanya meneror banyak orang tua. Ibu gadis kecil yang main piano di gereja itu ternyata sejak lama mengamati gerak-gerikku di gereja, bersama kabar-kabar tentang riwayat kriminalku dan laporan warga sekitar, membuatnya ingin segera melaporkanku ke polisi. Di tengah suara-suara gereja yang terus berdentang di malam kudus ing ratri, dan orang-orang saat itu yang menyaksikan bagaimana aku dibawa oleh polisi, aku tak percaya ternyata doaku langsung dikabulkan saat itu juga. Rasanya aku ingin mengucapkan banyak terima kasih pada orang-orang sekitar, terutama ibu gadis itu, karena telah membuatku dipenjara seumur hidupku. Hengki tak pernah membayangkan bahwa kenyamanan bisa datang dari keterbatasan. Bagi banyak orang, penjara adalah hukuman, tapi baginya, penjara adalah rumah. Ing Ratri datang seperti cahaya, membawa harapan, tapi harapan bukan sesuatu yang dapat dipaksakan, karena tak semua luka ingin sembuh, dan tak semua yang merasa bebas ingin benar-benar bebas. Pada akhirnya, Tuhan mendengar doanya, dan ia pun kembali, bukan untuk dihukum, tapi untuk merasa aman, untuk semua yang merasa nyaman dalam gelap. Bell tolls loud in the dead of night. He walks alone through borrowed light. They said the cross could cleanse his pain, but he found peace in iron chains. There's a hymn, there's a flame, but all he hears is his name. Whispers burn, silence calls. He feels safe behind those walls. He said his prayer in hell, didn't beg for heaven's spell. Behind the bars, he wore his crown. Don't set him free, he just fall back down. She lit a candle, tried to heal. Her case was so real. But no one wants to be Kok kalian owner finish tunggal cewek dulu? Oh iya itu selfie. Tadi kamu Jangan aneh banget sih.